الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmatnya dan kita bersabar atas cobaannya. Hidup ini laksana seekor burung yang ada dua sayap untuk terbang ke angkasa. Sayap kanan bernama syukur dan sayap kiri bernama sabar. Agar kita sampai ke tujuan, maka jagalah dua sayap itu. Kita pandai bersyukur terhadap nikmat dan pandai bersabar dalam musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar kelak nanti di maqam mahmuda mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta lainnya. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita dengan gaya bahasa yang berbeda. Itulah kekayaan Al-Quran. Ketika ada larangan dan ada perintah, Allah menyampaikan dengan gaya bahasa yang unik, yang berkesan dalam dada manusia. Maka jemaah dirahmati Allah, ketika Allah mengajak kita sesuatu, tidak selalu dengan fi'al amal, kadang-kadang dengan balasan, kadang-kadang dengan janji surga, kadang-kadang mengatakan itu adalah satu kebaikan. Itulah gaya bahasa Al-Quran dalam memerintahkan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara gambaran gaya bahasa dalam memerintahkan Al-Quran adalah at-ta'miru bi fardih. Allah menyebut kata fardu. Allah menyebut kata fardu. Allah mengatakan contohnya dalam Al-Quran, qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Dan telah kami maklumkan bahwa telah kami fardukan kepada mereka dalam apa yang menjadi hak-hak pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan apa yang menjadi hak-hak budak-budak mereka. Kewajiban kita terhadap pasangan kita, istri kita, pelayan, pembantu. Bahkan dalam Al-Quran disebut dengan ma malakat aymanu, budak-budak yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya hak
dan kita punya kewajiban. Ma faradna, kami telah fardukan. Jadi jemaah dirahmati Allah, lihatlah bagaimana orang mampu melaksanakan kewajiban dan kapan dia harus mendapatkan hak. Jadi kalimahnya kalimat fard. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang Al-Qur'an menyebut tentang menyebut satu perbuatan sebagai syarat. Ya, syarat. Ya, jadi jawaban syarat itu adalah sebagai perintah. Allah mengatakan, "Faman kana minkum", barang siapa orang yang sakit di antara kalian. Ini adalah sebagai syarat. Nanti ada jawabnya. Ya. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Barang siapa orang yang dalam ibadah haji mereka sakit atau ada luka dan di kepalanya, maka dia boleh membayar tebusan berupa apa? Berupa puasa. Maka boleh ini maksudnya wajib. Kenapa? Karena ada syarat. Apabila kalian sakit atau terjadi kendala pada kepalanya, maka haruslah mereka membayar apa? Tebusan. Baik itu puasa atau menyembelih, ya, atau ya sedekah. Jadi bila kondisi seperti tadi, maka kewajibannya adalah untuk membayar tebusan. Jadi jawab syarat menunjukkan satu kewajiban. Allah tidak mengatakan maka wajib, enggak. Tapi orang yang memahami uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran tahu, wah ini jawab syarat, wajib ini. Nah, jadi wajib harus dipahami sebagai jawab syarat terhadap fi'il syarat yang disebutkan sebelumnya. Jadi itu gaya bahasa dalam penyampaian. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, kadang-kadang kita menunggu kata wajib, tidak disebut kata wajib. Ya, boleh jadi dia adalah jawaban syarat sebelumnya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga perintah ketika Allah mengatakan bahwa perbuatan itu baik. Nah, kalau kamu begitu, itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik bukan hanya informatif, tapi dia adalah imperatif. Dia bukan hanya menginformasikan kebaikannya, tapi maknanya secara tersirat Allah perintah, kerjakanlah itu. Nah, itu maknanya. Allah mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair." Mereka bertanya tentang anak yatim, tentang harta mereka. Wahai wali, maka ketahuilah bahwa mengislah mereka, mengembangkan harta mereka itu baik. Kembangkanlah. Berbaiklah kepada mereka, perbaikilah kehidupan mereka. Nah, jadi Allah mengatakan perbuatan islah itu terhadap anak yatim baik. Nah, bukan hanya kita bilang oh baik ya, enggak. Mana baik, kerjakanlah, laksanakanlah. Informasi kebaikan itu seakan-akan mengajak kita untuk melaksanakannya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bilang nak kalau belajar itu baik. Oh baik. Nah, bukan itu maknanya. Maka belajarlah. Jadi ini informasi perintah secara tidak langsung. Orang-orang yang tinggi akalnya, orang-orang yang kuat nalarnya, orang-orang yang tahu perspektif kebaikannya, dia tak perlu diperintahkan semua. Cukup mengatakan kalau bangun subuh itu baik. Nah, jadi pembicaraan informasi, jadi informasinya khabari, tapi maknanya insya'i. Nah, jadi dia boleh jadi pernyataan, itu pernyataan aja, tapi hakikatnya itu adalah sebagai satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah kepada anak dengan uslub gaya bahasa yang berbeda agar dia menalar apa yang kita sampaikan. Jangan selalu kerjakan, nah, jangan diganti-ganti. Nah, kalau kita hendak tidur pagi itu bagus. Oh bagus tapi maka dia harus tahu mananya jangan tidur pagi. Nah itu dia. Kemudian kita ajak dia bernalar. Al-Quran mengajak kita untuk berfikir terhadap gaya bahasa yang dimilikinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha.
Tidakkah mereka berfikir, bertadabbur tentang Al-Quran, gaya bahasanya, model penyampaiannya dan sebagainya, ataukah mereka tertutup akalnya? Jadi semakin tinggi akal seseorang, semakin nampak kehebatan Al-Quran. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, marilah kita lihat gaya model bahasa Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan. Pesan penting, tapi metode penyampaian juga penting. Maka ada satu kaidah dikatakan at-tariqatu ahammu minal madah. Metode lebih penting juga daripada sekedar isi substansi. Mau dapatlah mau untuk diterima oleh yang kita sampaikan. Jadi itu jemaah rahmatullah, jadi penting kita untuk menyampaikan uslub, bahasa dan sebagainya. Dalam berbicara, dalam komunikasi, Allah telah mengajarkan ilmu komunikasi yang luar biasa dalam Al-Quran. Sentuhannya luar biasa. Maka orang-orang yang tidak beriman mengatakan innahu la halawah. Itu bacaan Muhammad itu indah sekali, bagus sekali. Innahu la talawah. Luar biasa maknanya itu. Jadi mereka tidak mengakui, padahal hatinya mengatakan Quran ini bukan kalam yang biasa. Ya sungguh luar biasa. Makanya bahasa adalah identitas bangsa. Orang yang pandai bahasanya seakan-akan dia menunjukkan kehebatan akan dirinya. Jadi itu yang adalah pesan-pesan uslub Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga Allah mengungkapkan pesan kewajiban sesuatu dengan balasan janjinya. Janjinya. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Barang siapa orang yang meminjamkan Allah, mengutangkan Allah. Coba bayangkan. Allah mengatakan, barang siapa orang yang mengutangkan Allah, apakah Allah miskin? Oh, Allah maha kaya, Allah maha segala-gala. Tapi Allah gunakan barang siapa orang yang mengutangkan Allah. Siapa maksudnya? Orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka yang tak punya. Seakan-akan mengutangkan mereka, itu sudah menunjukkan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya barang siapa mengutangkan Allah, memberikan kepada tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke menasa, ya, seakan-akan kita mengutangkan Allah. Jadi barang siapa orang yang mengutangkan Allah qardan hasana dengan qardul hasan, utang yang tidak mengharapkan balasan dunia, utang yang mengharapkan balasan akhirat. Jadi utang ada pahala. Ada. Kata ulama, pahala utang 2 kali pahala sedekah. Kok bisa, Pak? Ya. Kalau kita sedekahkan kepada orang, mungkin orang itu punya. Mungkin orang punya. Tapi kalau kita utangkan dia, tidak mungkin dia berutang kalau dia punya. Pak, ada enggak uang 500.000 utang? Berarti lagi tidak punya. Maka ketika kita utangkan orang, pahalanya 2. Kenapa demikian? Karena dia lagi sedang membutuhkan itu. Maka bila ada uang, orang berutang, utangkanlah. Oh tidak, kita miliki yang banyak, mungkin kita bilang, boleh enggak 200, saya punya 200.000. Mengutangkan orang, selama dia belum bayar utang itu, selama itu Allah mencatat kebaikan kita. Makin lama dia biar makin lama. Maka orang yang berpiutang enggak susah, dia enggak dibayar-bayar. Yang susah siapa? Orang yang berutang. Orang yang berpiutang apa susahnya? Setiap hari Allah balaskan 2 kali pahala sedekah dia. Ini kita beri, nanti enggak dibayar lagi, bagaimana? Allah yang akan bayar. Kenapa ragu kita untuk mengutangkan orang lain? Ya enggak? Nah itu. Jadi kita perspektif yang lebih jauh. Maka ada orang yang hidupnya itu dia cari uang untuk dia utangkan. Ada 2 juta, utangkan ke fulan. Nanti ketika fulan dibalikkan, utangkan lagi kepada orang lain. 2 juta itu mengalir dari kampung ke kampung. Bahkan dia pesan kepada anak-anak, 2 juta itu jangan kau ambil ya, berikan kepada orang butuh. Jadi beliau sudah meninggal dunia,
tapi beliau selalu mengutangkan orang lewat anak-anaknya, lewat wasiat yang diberikan kepadanya. Beliau sudah tiada, pahalanya masih mengalir di dalam kuburnya. Ini jadi Allah mengatakan, "Faman alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'if lahu adha'afan katsira." Maka Allah akan berikan dia balasan yang berlipat ganda. Maka pemberian balasan berlipat ganda seakan-akan Allah mengatakan, ayo silahkan kalian mengutangkan orang lain. Kenapa? Karena nanti balasannya aku akan lipat gandakan pahala bagimu. Jadi oleh karena itu kita harus lebih condong mengutangkan daripada berutang. Jadi kita lebih senang mengutangkan ketimbang berutang. Kenapa? Karena mengutangkan 2 kali pahala sedekah. Sedekah tetap kita berikan sedekah, tapi mengutangkan pahalanya luar biasa. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poinnya, bahwa Allah ketika memerintahkan sesuatu, perintah lewat balasan. Kalau kamu berbuat seperti itu, aku akan lipat gandakan. Maka mengutangkanlah orang. Nah, itu maknanya. Jadi informasi yang luar biasa. Maka jemaah rahmat Allah, karena manusia senang bila diberikan balasan yang banyak. Senang, manusia itu senang diberikan sedekah, diberikan hadiah dan sebagainya. Maka Allah memberikan balasan seperti itu. Allah yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya adalah Allah mengadakan wasful fi'li. Ini cara uslub berikutnya, Allah gambarkan perbuatan, bahwa perbuatan itu bahagian dari kebaikan. Albir. Jadi ketika kita sebut bir, kata Pak Farid Shihab, albir itu seakan dengan albur, seakan dengan albar. Jadi bar, bir, bur. Kalau kita tulis bahasa Arab, bara, itu kan bisa baca bar, bir dan bur. Apa maknanya bir? Kebaikan. Kenapa seakan dengan bur? Karena kebaikan itu adalah bur. Bur adalah gandum. Gandum itu adalah makanan pokok. Orang yang berbuat kebaikan seakan-akan dia telah berikan makanan pokok bagi orang lain. Oh, jadi bur juga bar. Bar apa? Bar adalah daratan. Seindah-indah lautan, manusia pasti tinggal di daratan. Jadi hidup yang paling indah hidup di daratan. Maka orang yang sudah berbuat bir, seakan-akan dia berada dalam tempat yang layak baginya. Bayangkan, maka albir majma' al-khair. Bir adalah kumpulan kebaikan-kebaikan. Di mana ada kebaikan, itu adalah bir. Maka salah satunya apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang tua, seakan-akan seluruh kebaikan ada bersama kita. Tapi kalau kita buruk sama orang tua, tidak ada harapan masa depan kita. Ini maka disebut dengan birrul walidain. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim." Allah menggunakan lan apa? Nafyul mustaqbal, tidak pernah akan. Tidak pernah akan orang mencapai kepada albir, kepada puncak kebaikan itu. Nah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gayahnya apa? Sehingga kamu mampu memberikan infak apa yang kamu cintai. Jadi Allah mengatakan menginfak apa yang kita cintai, maka itu albir, maka berinfaklah. Nah, itu maknanya. Karena itu perbuatan bir, perbuatan kebaikan. Allah mengadakan infak itu bir, maka berinfaklah, memberilah, keluarkanlah apa yang kau miliki. Jangan semuanya, sebahagian kecil yang Allah persembahkan kepadamu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan semua kata Allah, tapi sebahagian. Maka min litab'id, sebahagian kecil yang kau miliki, berikanlah kepada orang lain agar hartamu suci, agar hartamu bersih, agar harta yang kau berikan dari kecil bertambah berkahnya menjadi besar. Mungkin bukan pada makna jumlahnya, tapi pada fungsi dan faedahnya. Kita ada uang 1 juta, tapi dengan 1 juta banyak kita dapatkan.
Mungkin orang dapat 5 juta tapi sedikit yang dia dapatkan. Ini apa? Ini namanya berkah. Berkah. Ada ilmu yang berkah, ada umur yang berkah, ada harta yang berkah. Mungkin umur kita enggak panjang-panjang kali ya kan. Umat Nabi Muhammad kan umurnya enggak panjang-panjang kali. Innama a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Hanya saja umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tidak panjang-panjang. Tapi walaupun tak panjang, itu umur yang berkah. Banyak kebaikannya, sedikit kejahatannya, banyak taubatnya, sedikit maksiatnya. Itu namanya umur yang berkah. Demikian harta yang berkah, harta yang kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut albir itu adalah sedekah, itu infak itu albir. Maka bersedekahlah, maka berinfaklah. Nah, ini kalimahnya Allah sebutkan nama perbuatan albir, tujuannya agar kita melakukan perbuatan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam uslub yang lain juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan kecintaannya terhadap satu perbuatan. Ketika Allah mengatakan saya mencintai demikian perbuatan, maka maknanya Allah memerintahkan kita kerjakan perbuatan itu agar aku mencintaimu. Nah, ini juga begitu. Jadi umpamanya kalau ayah kita bilang saya senang makan nasi goreng, apa maknanya? Nak, belilah nasi goreng untuk ayah. Itu maknanya. Oh, ayah senang ya? Enggak apa-apa, kita tulis. Bukan kita tulis, kita beli. Nah, itu maknanya. Jadi kalau ada orang yang kita cintai mengatakan saya senang sesuatu, beliau lagi pesan kepada kita, belilah, bawalah. Itu maknanya. Nah, jadi pesan perintah tapi secara bahasa yang lain. Jadi anak yang soleh, anak yang baik, dia paham, oh ayah saya lagi mau nasi goreng, enggak payah, ini kita beli ini. Nah, itu berarti dia paham uslub bahasa perintah. Jadi jemaah rahmati Allah, tidak semua orang bisa memahami itu. Ya, itu. Alangkah indahnya kalau hari-hari seperti ini saya bersama anak-anak saya. Di bulan lebaran seperti ini, kepinginlah anak-anak berkumpul. Itu apa maknanya? Dia lagi perintah ke anaknya untuk kembali kepada orang tuanya. Jadi dia bilang, indahnya saya senang kalau ada anak hadir di samping saya. Itu maknanya dia sedang memerintahkan anak untuk kembali bersamanya. Nah, ini cara kaya bahasa Al-Quran. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ketika Allah mengatakan Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dalam kondisi peperangan umpamanya di jalannya pada saf yang rapi dalam bentuk tidak bercerai-berai. Jadi ini bentuk yang Allah cintai, maknanya perintah. Nah, ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk Al-Qur'an memerintahkan manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah perintah dan larangan, perintah, larangan dan pilihan. Jadi orang yang tahu kehidupan, dia tahu perintah, tahu larangan dan tahu pilihan. Tentu pilihan, larangan dan perintah itu dalam gaya bahasa yang berbeda. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bagus kemampuan pemahaman bahasanya, dia akan lebih dekat dengan pemahaman apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bisa berbahasa dengan baik, menyampaikan dengan baik dan memahami bahasa orang lain dengan baik. Karena itu bahagian kehidupan yang tak bisa kita pisahkan. Dengan bahasa orang bisa tersenyum, dengan bahasa orang bisa ketawa, dengan bahasa orang bisa menderita, dengan bahasa orang bisa meneteskan air mata. Maka sampaikanlah bahasa yang baik, berkomunikasilah dengan yang baik. Al-Quran ungkapkan beberapa kalimat. Allah ada sebut qaulan karimah, bahasa yang mulia. Ada qaulan sadida, ada qaulan ma'rufah,
Ini semua adalah pilihan-pilihan agar kita tahu kapan kita gunakan qaulan sadida, di mana kita gunakan qaulan karima, kapan kita gunakan qaulan ma'rufa. Nah, ini semua adalah kemampuan kita dalam menyampaikan bahasa, komunikasi yang baik. Jadi jemaah rahmati Allah, ya, kita tidak bisa menundukkan hati manusia, tapi kita bisa menyentuh dengan bahasa yang kita miliki. Kadang-kadang sekedar kita menyampaikan bahasa itu, orang bisa menangis, bisa berubah. Itulah Al-Quran datang. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya, memikirkannya, bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memahami uslub gaya bahasa Al-Quran, dan kemudian kita contohkan dalam kehidupan kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik, sehingga kita punya hablun minallah yang bagus, hubungan vertikal yang bagus, dan hablum minannas juga yang luar biasa baiknya. Demikianlah, terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih.